tidurnya. Ya jadi yang kami ini kebetulan di era sekarang kita tidak ada lagi yang namanya abai dengan yang namanya teknologi ya. Karena sekarang yang paling tren itu apanya? AI kan? Artificial intelligence. Tapi AI itu sebenarnya dimulai dari yang namanya coding ya. Coding. Jadi dasar dari AI itu apa? Coding. Coding itu apa? Adalah bahasa yang dimengerti oleh apa? Komputer. Jadi apa bahasa kita bahasakan sama dia supaya dia mengerti dan dia mau bekerja. Itulah yang namanya coding. Ya. Jadi begitu dia ada yang namanya AI, sebenarnya kita tidak lagi perlu yang namanya coding. Kenapa tidak perlu lagi coding? Karena AI itu sudah bisa mengerjakan yang menciptakan dia gitu. Karena kan tadi AI itu apa? Dimulai dari apa tuh? Coding. Ibaratnya coding itulah guru dia, pencipta dia gitu. Dia berasal dari coding. Tapi saking hebatnya AI ini, dia udah bisa Pak. Seperti jadi dia sekarang bosnya gitu. Jadi sekarang dulu coding adalah di atas AI, karena dari codingnya diturunkan apa? Sekarang karena saking pintarnya AI itu, ya coding itu udah jadi di bawahannya. Karena dia sudah bisa Pak, yang namanya AI sekarang sudah bisa menciptakan coding. Makanya sekarang kalau di negara-negara maju membuat game itu bukan lagi sesuatu yang sulit, ya kan? Karena kita udah bisa Pak kolaborasi dengan AI, gitu ya. Bukan lagi sesuatu. Tinggal kau pandai memberikan yang namanya perintah, ya. Perintah atau apa namanya prompt, apa namanya? Nah, nampak ini prompt? Nampak ya? Nah, jadi kalau bahasa apa ya nanti bahasa populernya atau bahasa ilmiahnya, bahasanya adalah prompt. Prompt itu apa? Perintah. Apa yang kau perintahkan kepada si AI? Jadi contohnya, buatkan saya menu bagaimana cara memasak apa ya? Sambal belacan misalnya kan? Nah, misalkan lah kan? Ya dia kalau dia mengerti bahasa itu dia akan memberikan apa? Langsung melaksanakan yang kau perintahkan. Dan kalau dia nggak ngerti arti kata belacan, nah, mungkin dia akan meminta feedback dari kita supaya mungkin coba bantu saya untuk apa? Apa mendefinisikan apa belajar? Jadi biar lebih jelas coba ya, ini hanya sebagai pemanasan. Kita masuk dulu apa? Mungkin anak di kami semua udah populer dengan berbagai AI. Coba kalau AI apa yang paling populer menurut kamu? ChatGPT ya. Sekarang lagi mengejar ChatGPT kan Gemini ya. Iya. Lagi apa? Punya si pemilik Tesla kan? Orang terkaya dunia sekarang. Elon Musk ya. Kan ada juga AI-nya Grok ya. Grok. Namanya Grok. Ya. Jadi dia punya Grok juga. Mereka sekarang jadi semua orang berubah-ubah sekarang apa di bidang AI gitu ya. Virtual yang ada hanya dalam apa dunia online. Itu dia makanya namanya metaverse gitu ya. Mereka menunda itu karena apa? Ada yang namanya perubahan atau lonjakan ilmu atau tren ilmu tahun yang baru. Orang lebih suka yang namanya tren sekarang. Sepertinya metaverse ditunda karena orang tidak terlalu populer, tidak suka dengan itu. Ya. Gak waktunya ya tempat. Jadi begitu konsumen sudah butuh, ya biasanya itu meledak. Ya. Jadi ada yang namanya apa tadi? Apa tadi? ChatGPT ya? Apa tadi namanya? ChatGPT. Ya, ada yang namanya ChatGPT. Ini memang pionirnya ini ChatGPT. Ya. Oke, jadi ada juga tadi apa namanya? Gemini ya. Gemini ini kan kolaborasi dengan Google ya. Sangat mudah sekarang. Sangat mudah sekarang. Cuma kontrolnya ada keterangannya untuk masalah etikanya kan. Terus ada ini punya siapa tadi? Google ya. Jadi atau Alphabet sekarang ya. Perusahaan besar mereka Google itu udah punya induk di atas lagi. Karena udah terlalu banyak cabangnya, jadi mereka menciptakan induk nama di atas namanya apa? Alphabet ini memiliki anak cabang Gemini, AI, ada juga apa? Google, YouTube. Apa yang baru daripada Google? Apa? Threads ya. Baru daripada ini YouTube. Instagram punya Facebook ya. Oke lah ya. Ya cuma untuk yang bidang AI mereka apa? Oke apa Gemini ya. Jadi Gemini ini. Terus ada punyanya si Tesla ya. Perusahaan Tesla. Si Elon Musk, orang
sekarang kan. Bahkan apa ya? Digabung katanya kekayaannya si pemilik Google dengan si Facebook masih kalah dengan kekayaan kita sih. Jadi sangat dominan sekarang. Kayaknya sangat jauh ya. Nah, digabung aja kekayaan pemilik Google dengan siapa si Mark Zuckerberg menemu apa? Facebook ya. Tetap kalah, masih menang dia. Oke, jadi Tesla namanya punya apa? Grok apa namanya? Jadi Grok nanti kamu bisa coba-coba. Ini masih kurang familiar. Tapi kalau untuk menghasilkan gambar generate ya, kalau menghasilkan itu namanya generate apa menghasilkan? Nah, tadi generate itu menghasilkan. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya sih berbasis teks, ya kan? Informasi atau teks. Kalau dia mau buat gambar yang apa gitu, masih apa? Grok ya. Satu lagi yang paling apa? Yang membuat gambar apa lagi? Google Veo ya, Google Veo kan? Apa game ini? Google Veo ya, Veo 3 kan? Ini gabungan dari apa? Google Veo 3 untuk gambar. Oke lah. Terus kalau dia punyanya si Meta siapa? Orangnya Facebook. Apa-apanya? Meta AI ya. Mereka punya Meta AI. Ini sebenarnya kan di WhatsApp kita udah ada ya. Ya jadi inilah dia apa? Perlombaan yang namanya apa? Perlombaan artificial intelligence. Kalau kamu lihat nanti sekarang dia apa di Cina, mereka sudah menciptakan apa? Robot yang bisa bekerja. Ya. Jadi kemungkinan besar nggak tahu strateginya kayak mana, karena robot itu nggak ada manja-manjanya gitu. Dia bisa mempelajari keterampilan baru hanya dalam waktu 12 menit. Gitu. Jadi Neng, kalau mau ke depan kita mungkin akan lebih apa kita kerja nggak terlalu jual mahal lagi gitu. Karena kalau kita terlalu jual mahal ya udah pakai robot aja gitu. Mungkin orang bakal gitu. Karena robot itu udah lebih canggih. Dia nggak ngasih tukang mandi, nggak ngasih alasan ngasih Tuhan, nggak ngasih kesubukan. Dan kan. Dan kehebatannya apa? Dia langsung bisa mengupgrade kemampuan baru hanya dalam waktu apa? 12 menit. Dan manusia itu bertahun-tahun. Itulah tantangan orang sekarang. Masalah ini kan, takutnya apa? Manusia karena saking berlomba-lombanya hebat, tanpa disadari apa? Manusia itu sendiri apa? Tersingkir. Gitu ya. Pada dasarnya apanya? Semua orang kodrat dasar manusia apa? Tidak mau disingkirkan kan? Harus dia nampak ada. Itu kodrat dasar manusia. Ada, harus nak gitu. Ya. Itu seperti sifat dasar manusia. Pengen ada gitu, pengen diakui, pengen eksis gitu. Ya. Itu dia apa? Sifat dasar manusia. Jadi itulah tantangan ke depan. Jadi saya pun sebenarnya agak bimbang juga menerangkan ini gitu. Karena makin pintar nanti ya itu, ya makin pintar ya lama-lama manusia yang nggak update, nggak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ini ya bakal tersingkir. Karena manusia itu kan punya sifat evil ya. Manusia itu juga punya apa? Sifat evil atau warna pengen apa ya serakah gitu, pengennya sama dia semua. Kadang mengorbankan apa? Orang lain. Tapi biasanya yang korban itu apa? Yang nggak bisa mengupgrade diri, yang tak mau mengupgrade diri, tak bisa menyesuaikan ya. Lo tinggal nenek, kalau soalnya lo tinggal nenek, kan? Nah, itu nanti lama-lama orang seperti itu ya. Kalau soalnya dia banyak korupsi, tinggal nenek. Lama-lama seperti itu, ya kan? Daripada saya ditarik-tarik tentang merawol, kan? Tapi seluruh anu nenek. Kan? Oke, jadi sekarang masuklah kita apanya? Pendalaman daripada tadi rekayasa, prompt dan apa? Kolaborasi. Oke, coba kita lihat di sini ada apanya tadi? Tujuan pembelajaran menganalisa apa tadi? Model dan metode. Nah, jadi ini semua kan model ya, model AI. Ya ini model yang paling canggih. Sebenarnya masih sangat banyak versi mininya. Versi apa? Mini chatbot namanya. Mini chatbot. Ini semua kan chatbot, chatting. Bot itu robot, ya kan? Jadi mini robot, tapi berbentuk apa? Chatting, teks, gitu ya. Jadi yang sebenarnya sangat banyak apanya produknya dan terus orang di-upgrade. Cuma yang kamu kenal yang populer kan ini aja mungkin, gitu ya. Sebenarnya ini udah proses yang sangat panjang ini sehingga menghasilkan AI yang sangat super intelijen seperti ini. Ya, udah menggunakan proses yang sangat panjang. Coba kita lihat dulu apanya, karena saya pun lupa apa ya websitenya. Jadi sekarang nggak perlu lagi sudah karena kan tinggal kita tanya aja pada si AI itu ya. Sama seperti tadi, coding berasal daripada apa?
AI berasal dari, dan si Youtube ini saya coding Youtube sih jelas kan. Jadi dia udah seperti apa di atas coding sekarang. Ya. Oke lah, jadi coba kita lihat dulu apa ya, apa ya, model AI ya. Jadi ya. Apa model AI yang masih sederhana di mana tadi? Hugging Face atau di mana di GitHub ya? Coba kita lihat namanya. Kita ke Hugging Face. Kan? Apalagi alamnya ini banyak ansi dia apanya. Jadi di sini apa? Perkumpulan daripada apa gitu? Para orang-orang atau coding, pekerja coding menciptakan apa? Mesin AI. Jadi produknya ibaratnya Hugging Face itu menyediakan ibaratnya dapur. So pakai kamu ini. Karena kalau di game Play Store, Play Store kan? Karena Play Store itu milik siapa? Google. Tapi kan gamenya bukan punya Google. Jadi orang menumpang tempat di mana? Di Play Store. Paham ya? Kan banyaknya game-game orang Facebook, game-game secara independen pun apa? Menitip tempat, menitip sudah berarti itu menitip tempat. Karena orang tahunya di otak orang di Play Store. Mau lagi capek-capek melihat tempat penyimpanan game yang lain kan? Atau aplikasi yang lain, mereka langsung kemana sih? Play Store. Maksudnya makanya sekarang kan semua kita punya apa? Android. Kan Android itu punya siapa? Google. Kemarin kenapa dia Google memberikan Android itu secara gratis? Apa keuntungan yang diperoleh Google? Kan Android itu kemarin kan sebelum Android kan masih ada apa? Symbian, punya Nokia, mesin namanya, mesin penggerak handphone. Jadi Symbian itu ya Nokia, jadi produk Nokia yang masuk ke dalam handphone kita. Kalau Android apa? Produk Android yang ada di handphone kita. Coba hapus dulu Google dari handphone itu, pasti nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena itu punya si Android. Jadi punya YouTube pun nggak bisa kau hapus dari apa? Dari handphone. Karena itulah jualan mereka kan. Android itu punya apa? Google. Jadi kalau mau hapus Google, mau hapus apa? YouTube nggak bisa. Karena itulah keuntungan mereka kan, orang akan memakai produk mereka. Makanya mereka menjual Android secara gratis. Buktinya apa? Mereka sambil jualan produk. Ya. Ini mah Android ya. Berikannya Android. Jadi sekarang Hugging Face ini apa? Komunitas orang apa? Membangun apa? Mesin AI gitu ya. Nah ini model-modelnya, nah model-model AI-nya. Nah ini Minimax AI apa? Nah ini masih produk di bawah ChatGPT lagi. Gitu ya, nanti mengerjakannya harus di apa? Di-install ke komputer gitu ya. Oke, ada lagi apa? Jadi kalau nanti kamu mau latihan mengembangkan sebuah chat mini bot, bisa kamu ambil modelnya dari sini ya. Oke. Ya, terus ada apa lagi? WinEdit ya, Moonshot.ai. Apa RAM-nya gue? Besar. Karena menjalankannya butuh itu penyimpanan yang sangat besar ya. Ada juga apa DeepSeek? Nah, ini DeepSeek apa ya? Bisa kan? Nah, ada juga kan DeepSeek. Ya, itu lagi yang populer tadi di DeepSeek. Kan coba langsung tenggelam kan? DeepSeek itu populer di awal, sekarang udah nggak apa? Nggak apa lagi karena orang masih ChatGPT ini terus mengupgrade diri ya. Harus itu harus terusnya apa? Mengupgrade diri. Kalau nggak diupgrade apa? Ketinggalan. Gak dipakai sama kan? Kalau sekarang trennya apa? Handphone. Handphone Cina sekarang mulai tren kan? Samsung udah mulai nggak kedengaran kan? Ya nggak? Itu dari apa sih? Iya Pak. Sekarang dengan Samsung nggak terlalu populer lagi sekarang. Sekarang kan Xiaomi, apa lagi? Poco, Huawei, itu sekarang. Sebenarnya kenapa ya? Karena lebih canggih gitu aja dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Jadi Samsung lebih dipakai orang yang tua gitu, yang butuh gengsi aja, style ya. Tapi orang yang suka dia menelah dengan lebih dalam, membongkar isinya, speknya. Tentu yang generasi Gen Z itu suka itu nengok review. Biasanya nggak terlalu suka lagi Samsung karena tadi apa lebih canggihnya yang apa? Xiaomi atau mungkin apa? Oppo dan sebagainya. Tapi kalau generasi yang udah lebih tua, ya mereka masih apa? Lihat merek, ya kan? Nah Samsung mak main, pasti mak gitu kan? Gak mau lagi apa repot, dia review, ya kan? Maybe Samsung kan? Ya jadi dan sebagainya gitu ya. Ini dia apa? Tadi model-model untuk apa tadi? Ini sebenarnya sama aja kriteria seperti apa? Gemini, ChatGPT, Grok, Meta AI dan sebagainya. Cuma ini apa? Versi pengembangan. Siapa tadi? Versi gitu ya. Oke, jadi tadi kenapa bilang simple aja? Coba kita buat apa? Chatbot sederhana apa tadi? Biar lebih simple aja kan? Jadi kenapa sekarang nggak simple lagi?
Kamu akan bisa melihat apa? Maksudnya ChatGPT versi kullu apa tadi? Itu siapa dari kullu? Apa? Kadang short ini apa ya? Wen? Iya, Pak. Apanya ini? Ini ya, kadang. Halo, layarnya kadang. Ya, jadi apa? ChatGPT versi apa? Kullu? Artinya udah agak bekerja tapi nggak puas orang pakainya gitu. Masih apa sih yang kurang seperti orang sorry udah nih. Sorry udah nih kan. Tapi sebenarnya udah berfungsi tapi orang sorry dulu kan. Berarti itu kalau orang kan. Oke, jadi biasa saja gitu. Jadi orang nggak bentar aja dieksplorasi udah habis. Kalau ChatGPT kan masih terus kita mungkin mengeksplorasi banyak karena database-nya udah sangat luas ya. Database ChatGPT apa? Udah sangat luas, sangat besar kan. Bahkan mereka sekarang apa merancang AI yang kemampuannya setara dengan profesor S3. Berarti nama rumah pasti sana apa? Ya, bagaimana? Kalau tadi pertanyaan tadi, promnya ya. Kita ubah bahasa kita supaya lebih agak ilmiah kan. Apa tadi prom print? Coba kasih perintah ke siapa si GPT ya kan. Oke, bagaimana cara membuat chatbot, mini chatbot ya kan? Bagaimana cara membuat mini chatbot ya kan? Apa tadi arti chat? Chatting ya? Mengetik atau teks, itu teks ya kan? Bot apa tadi? Robot atau mesin ya kan? Mesin apa? Mesin chat gitu ya. Membuat mini chatbot ya kan? Enter gitu ya. Nah ini dia. Ya bagus banget ya. Membuat mini chat itu cara yang seru tuh kalau boleh belajar machine learning ya kan? Dan apa mau grammar dasar AI. Karena AI itu dari sini yang ini dulu dipelajari ya kan? Aku jelaskan langkah-langkahnya dari apa namanya? Paling sederhana dulu, nanti kamu bisa kamu kembangkan siapa? Itu saya pakai model GPT Hugging Face yang tadi. Jadi ada beberapa website yang toko seperti Hugging Face bukan hanya Hugging Face. Ada beberapa banyak Play Store, ada lagi toko yang lain gitulah. Tempat etalase atau memajangkan apanya? Hasil kerjaan dipajangkan di Play Store itu nomor game ya kan? Aplikasi. Kalau di yang namanya AI, mengisi AI apa? Salah satu yang paling populer apa tadi tempat memejamkan kerjanya apa tadi? Hugging Face dipameran gitu ya. Biar orang tahu. Jadi tentu tujuan chatbot ya kan, misalkan menjawab apa kita buat? Apa kita buat ini? Roster mata pelajaran dulu. Oke, ya coba ya pertanyaan paling umum. Umum untuk pelajaran baru. Oke ya, turun tadi ya. Iya. Oke, tentang sekolah adaptasi dulu ya. Jadi kan ini langsung enaknya apa? Dia langsung menawarkan kan? Jadi simpel nih. Kelas kalian udah familiar nih, itu contohnya mengerjakan tugas, ya kan? Harusnya seperti itu karena anak saya SD pun udah pakai itu. Artinya gimana? Ya gitulah, karena siswa itu ya, tugas guru sekarang hanya mengarahkan aja. Ujian-ujian ya mencarinya. Oke, jadi tentang apa kita buat ini? Tentang sekolah data dulu kan? Apa tadi? Yang alam ya, yang A itu ya simpel kan? Jadi ada yang yang A, enter ya kan? Bagus apa katanya? Kamu milih bagian A tentang sekolah dan apa adaptasi karena ini sangat cocok digunakan di minggu pertama-tama pelajaran, apalagi membangun hafal. Berikut versi lengkapnya berbentuk lembar pelajaran berbentuk bisa kamu pakai langsung di kelas atau pakai Google Chrome gitu ya. Oke. Sekarang ya. Bagaimana saya membuatnya dalam chatbot ya kan? Ini chatbot ya. Iya. Oke, nah ini dia kan. Bagaimana supaya dia? Oke. Siapkan Python. Tahu Python? Di Google saja kalau tengok itu. Jadi kan kalau di matematika, sering dia sudah dari Python, klik misalkan di fantri.com apa lagi, itu matematika. Matematika bisa, ya kan? Dan sebagainya itu kalau bahasa-bahasa matematikanya itu sering pakai apa? Python lagi. Dan lebih simpel ini aja. Tunjukkan bahasa Python ya. Tunjukkan. Lalu
kita butuh bahasa pemrograman itu yang berbentuk apa? Bahasa Python. Ada juga Java, cuma sekarang yang paling untuk yang digunakan untuk ini ya bahasa Python ya. Apa ini bahasa Python? Nyoba bahasa Python. Ada kodenya kan? Pakai apa tadi? Dev. Apa tadi? Dev. Berarti diawali oleh dev. Jadi selalu diawali oleh dev atau definisikan. Ya kan? Di bawahnya apa? Bahasa-bahasa yang ditawarkan gitu. Yang pertama tadi, halo aku chatbot, refleksi apa sekolah. Aku menanyakan beberapa hal tentang selama pelajaran baru dan sebagainya. Gitu ya. Tadi ada juga apa cerita yang tadi ada tanda petik dua. Nah, itulah bahasa pemrograman itu kan. Ada simbol-simbol khusus yang harus disisipkan supaya dia ngerti. Nanti begitu orang tanda petik no kita ganti, begitu hanya tanda petik ini aja kita ganti. Tanda gue tidak tahu tanda petik ini. Yang ini, apa tanda petik gue ini? Nah, itu aja kita ganti, ya nggak ngerti lagi dia gitu. Begitu simbol itu apa kita hilang ganti nggak bekerja lagi gitu. Bisa ya? Kalau dulu kan semuanya manual. Kalau kalian tengok proses perjalanan si Elon Musk membuat sekarang begitu besar Tesla itu kan dia dulu mengerjakannya apa? Pakai manual. Kalau dia kan punya apa dulu ya? PayPal. Pernah dengar PayPal? Pernah dengar apa? Apa sih? GoPay. Pernah dengar GoPay? Oke. Dana apa? Tahu kan Dana kan? Kan sebenarnya kan yang mau program pertama kan si Elon Musk, namanya PayPal, sistem pembayaran digital. Jadi dia pengembangannya di Amerika sana kan. Cuma dia pakai apa? Pakai manual. Bahasa pemrograman itu diketik manual seperti ini, ketik manual gitu. Jadi orang tanda petik nggak salah kan, gue dipereksom sih. Dan orang tanda tanya nada jelas dipereksom. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Ya, kalau dulu katanya dia bekerjasama dengan abangnya, membuat itu setiap hari. Entah berapa kali lah terus diusahakan mereka, dan 20 kali setiap hari gitu. Dan itu adalah PayPal, ya, sistem transaksi uang secara ya, dan sebagainya, gitulah ya. Itulah awalnya. Cuma sekarang kan sudah mudah, karena kita sudah bisa memerintahkan siapa tadi si AI untuk melakukannya kan. Enggak lagi kita susah lagi mengkoreksi dan sebagainya. Dulu yang dilakukan hanya bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun, bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari. Apa tadi pilihannya? Dulu yang dikerjakan dalam waktu apa? 1 tahun. Sekarang bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Itulah apanya? Kira-kira efektivitas daripada apa ini? Yang namanya AI, gitu ya. Oke, ya itulah dia apanya, jenis tekniknya. Jadi cara menjalankan, coba kita lihat ini ya. Sebenarnya simpel sekali. Buka apa katanya? Idle lah ya, kalau Google Collaboration pun boleh. Di tempat kita apa? Mentes. Jadi ada orang disediakan tempatnya gitu loh. Ibaratnya dia Google Collaboration ini apa? Dapur kita apa? Tempat kita bekerja, Google Collabs ya. So mau kerja ini nale, bayar harus sewa lah. So ini mana yang apa ini? Si Google Collabs. Cuma ada juga versi gratis. Apa yang apakah mahasiswa kerasa pakai pena? Untuk pengembangan riset dan pengetahuan nggak apa-apa gratis, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi mana kita buka ini? Idle atau Google Collabs? Yang saya Idle ini bisa dari apa? Dari laptop. Laptop ini kayaknya udah punya Idle sendiri. Kalau Google Collabs itu dari internet ya. Coba kita buka apa? Google Collabs ya. Coba nanti kita balik aja apanya. Jadi kita masuk ke Google Collaborator atau Google Collabs ya. Google Collabs. Nah, ini Google Collabs. Nah, jadi kamu nanti bisa coba-coba. Ini dapur tempat kita apa kerja ya. Dapur tempat kita bekerja ya. Oke. Nah, ini ya hal dulu kita sebagai di sini. Kita mau mulai ya, Oke. Ya coba, yang ini kita coba sebentar ya. Untuk mengeksekusi kode. Jadi, nah yang ini kan juga bahasa Python, bahasa apa ini? Oke, jadi ini ibarat sampelnya, ibarat tes juru tes gitu. Tes kita kan? Kita tes dulu apanya? Apakah ini apa? Bekerja secara efektif? Bisa? Nanti kamu bisa apa? Berkreasi sendiri pakai selera gitu loh. Dan selera itu bisa kita apa? Coba di GPT. Nah, mau kita yang kayak mana gitu ya? Dan misalkan membuat apa lah ya? Awal kegiatan sehari-hari, ya kan? Bisa kita buat apa? Misalkan di
kita mintakan apa sih? Primitif itu apa? Buat bahasa Python ya kan, bahasa Python. Nanti bahasa Python itu salah satu yang bisa menjalankannya apa tadi? Bisa di Google Colab ya. Menjalankan bahasa Python itu bisa di mana tadi? Google Kolaborator ya. Jadilah dia dapur atau Google Colab tempat bisa menjalankan apa tadi? Bahasa Python ya. Oke. Ada. Saksi. Coba ini dia contohnya. Apanya? Mulai gitu. Ya coba ya, kita coba di case activity. Jadi bisa kita tanya lagi dia cara dia bekerja. Cukup ke telepon. Oke, ini kita tanya tadi. Coba ya Google Oke, dari yang tadi itu kita buat apanya? Kodenya. Kita copy paste ya. Kenapa ini? Kita copy paste aja kan? Nah, nanti kita copy paste mana? Di dapur Google Colab ya. Oke. Saya ingin menjalankannya di Google Colab ya. Coba saya copy paste tadi. Ya. Ini menjalankan. Terus new notebook ya. Ini file. Mana new notebook? Coba Google notebook ya. Oh, notebook baru kan? Nah, ini notebook baru. Oke. Nah, ini tempat kita mempraktekkan apa itu? Ide kita. Maka kalau punya ide yang lain nanti kita membuat tentang mesin tentang apa lagi juga? Kita kirim sederhana. Bisa buat tes dulu di sini. Di sini tesnya boleh. Kalau udah berhasil baru bisa buat dalam bentuk apa? Aplikasi. Apa aplikasi? Belma merek kan Belma gambar-gambarnya. Apa aja brandnya? Apa brandnya? Siapa nama itu? Nico Game, Nico Checkpoint bisa kan? Ya, bisa. Jadi kita apa kan ya? Kita copy paste lah di sini. Di sini ya, Ctrl V ya. Karena ada saya copy paste dari Ctrl V. Apa ya semua? Kenapa kan? Nah, jadi ini dia apanya? Coba kita run. Mana nih run? Run dari. Coba kita kembali ke apa lagi? Salin kode berikut. Saya salin. Terus tekan tombol run di sisi kiri sel. Kayaknya tidak nampak. Ada nampak ya?